Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita akan belajar tentang IPS tema 9 kelas 5. Kita mulai dari subtema 1 pembelajaran ketiga. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta Indonesia. Dari peta tersebut, daerah manakah yang pernah kalian kunjungi? Pada gambar di samping, Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat BB dan bujur timur PT. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara LU dan lintang selatan LS. Perhatikan peta Jawa Tengah berikut ini. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Bisakah kamu menunjukkan letak Semarang pada gambar peta di samping? Ya, inilah Semarang. Bisakah kamu menyebutkan 10 kota kabupaten pada peta di atas? Bisakah kamu menunjukkan letak kota yang kamu sebutkan menurut garis lintang dan garis bujur? Subtema 1 pembelajaran keempat. Di belakang sekolah, di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Tampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Tampakan alam bagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Ciri-ciri ketampakan alam daratan dan perairan. Tampakan alam wilayah daratan. 1. Dataran rendah. Cirinya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. 2. Dataran tinggi, terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. 3. Gunung, memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. 4. Pegunungan, mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. 5. Tanjung, tanahnya menjorok ke laut. Tampakan alam wilayah perairan, misalnya 1. Rawa, cirinya banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. 2. Danau, cirinya terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. 3. Sungai, bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. 4. Teluk, dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. 5. Selat, lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar.
Permukaan bumi tidak rata, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Tambahkan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Tambahkan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketambakan alam berupa perairan dan ketambakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketambakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya, gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, delta. Perairan merupakan bagian di permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketambakan alam perairan, contohnya sungai, danau, laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan alam dan ketambakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencarian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Subtema 2, pembelajaran 3. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? 1. Pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. 3. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan unggas. 4. Perikanan. Usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. 5. Kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. 6. Pertambangan. Tambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, batu bara. 7. Perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi.
Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. 8. Perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut dengan ekspor-impor. Ekspor yaitu usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan membeli barang dari luar negeri. 9. Jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di samping. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Subtema 2, pembelajaran 4. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Ini pernah dipelajari di dalam tema 8. Usaha perorangan. Contohnya usaha pertanian, usaha memiliki modal terbatas, dan negara petani juga terbatas. Usaha industri kecil. Contohnya usaha kerajinan tangan, pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel. Usaha jasa perorangan. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan, contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, pulsa. Usaha perdagangan biasanya berskala kecil dan sedang, contohnya dagang asongan, dagang keliling, kaki lima, dagang di pasar, warung, toko kelontong. Usaha kelompok berupa BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, meliputi firma, CV, PT. Firma minimal 2 sekutu, semua anggota bertanggung jawab. CV minimal 2 orang pemodal, terdiri dari sekutu aktif sebagai investor dan pengelola, dan pasif sebagai investor saja. PT modalnya berupa kumpulan saham. Keuntungannya disebut dengan dividen. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 berasaskan kekeluargaan. Bapak Koperasi Muhammad Atta. Subtema 3, pembelajaran 3. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi. 1. Produksi, yaitu kegiatan menambah nilai barang atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Konsumsi, kegiatan memakai barang atau mengurangi nilai barang atau menghabiskan barang atau menggunakan jasa guna memenuhi kebutuhan. Sedangkan yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Usaha ekonomi, produksi, barang, jasa. Ada usaha agraris, usaha industri, jasa, yaitu manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Dengan kata lain, jasa adalah menawarkan pelayanan kepada orang lain. Usaha ekonomi industri. Usaha ekonomi distribusi dilakukan oleh para pedagang, yaitu perdagangan. Semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Biasanya pedagang mengambil barang dagangan langsung dari pabriknya atau dari pedagang lain, kemudian menjual harga dagangannya dengan pembeli dengan harga konsumen. Ini contoh peta pemikiran, mind map tentang kegiatan ekonomi. Subtema 3, pembelajaran 4.
Cara menghargai mata pencaharian masyarakat. Cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multi budaya antara lain tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain, menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan orang lain, biasakan membeli produk-produk lokal, biasakan mengkonsumsi bahan makanan dan buah-buahan dalam negeri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.